Resmi 28 nama pemain pada hari Kamis kemarin. Maka timnas Indonesia juga secara resmi akan diperkuat oleh para pemain bintang pada laga ketiga dan keempat dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua laga yang akan menyajikan laga panas antara timnas Indonesia melawan timnas Vietnam tersebut. Tentu akan semakin panas ketika timnas Indonesia akhirnya berhasil mewujudkan mimpi mereka membawa daftar pemain bintang di ajang internasional. Setidaknya terdapat 4 nama pemain yang akan melakoni debut mereka pada akhir bulan Maret mendatang. Nama pemain tersebut adalah Tom Haye, Jay Itzes, Nathan John, dan juga Ragnar Oratmangun. Keempat pemain ini tentu akan menjadi pelengkap dari puzzle yang telah lama dinanti oleh skuad Garuda selama ini. Dengan dilengkapi skuad mewah tersebut, maka Coach Sintayong kini semakin mudah dalam menentukan daftar nama pemain utama sekaligus taktik yang nantinya akan digunakan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Timnas Indonesia yang akan tampil dengan kekuatan penuh pastinya berambisi untuk memetik kemenangan perdana mereka untuk mengamankan posisi mereka di papan klasemen. Karena jika Timnas Indonesia berhasil memenangkan 2 laga ini, maka pintu bagi Timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia akan semakin terbuka lebar. Dan berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan kali ini, Coach Sintayong nampaknya telah menetapkan untuk kembali memasang formasi dengan menggunakan 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper yang akan kembali diisi oleh Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Gagalnya proses naturalisasi dari Martin Paes membuat kiper lokal Timnas Indonesia mampu mengamankan posisi utamanya sebagai pemain terakhir di garis pertahanan. Hernando dapat 100% dipastikan akan masuk sebagai pemain utama dalam 2 laga beruntun melawan timnas Vietnam yang akan datang. Selain karena jam terbangnya yang sudah sangat tinggi, memasang Hernando Ari yang sudah terbiasa bertemu dengan timnas Vietnam tentu akan menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia. Meskipun memiliki postur yang tidak ideal sebagai penjaga gawang untuk kompetisi internasional, namun Hernando tetap bisa memberikan seluruh performa yang dia miliki tanpa takut. Hal tersebut terbukti pada 4 laga di Piala Asia Qatar yang lalu. Dalam 4 laga tersebut, Hernando selalu dimainkan selama 90 menit penuh dan berhasil mengamankan gawang timnas Indonesia dengan penyelamatan yang menarik. Sementara itu untuk posisi pemain belakang, timnas Indonesia berkemungkinan akan mencoba formasi dari trio yang baru akan terbentuk seperti dengan memasang Elkan Bagot, Justin Hubner, dan juga Jay Itzes. Ketiga pemain tersebut sampai saat ini masuk ke dalam jajaran pemain terkuat yang kini dimiliki oleh timnas Indonesia. Elkan Bagot yang telah membersamai timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi pertama di era Sintayong memiliki jam terbang yang cukup tinggi yang bisa membuatnya tampil maksimal dalam setiap pertandingan timnas Indonesia. Sedangkan Justin Hubner meskipun baru saja bergabung bersama timnas Indonesia, namun dirinya merupakan sosok kapten di level klub yang telah mampu membawa timnya menjuarai kasta utama Liga Inggris di usia 21. Sehingga sudah tentu dirinya memiliki kekuatan yang mumpuni untuk bisa berada di opsi utama pelatih pada laga melawan Vietnam mendatang. Sementara itu posisi Jay Itzes sebagai pemain utama juga tidak dapat diragukan, dirinya merupakan sosok pemain utama di klubnya yang selalu tampil dalam setiap pertandingan. Akan tetapi laga debutnya yang akan terjadi di bulan Maret sudah tentu akan melihat seberapa cepat pemulihan cedera yang kini sedang dia alami. Sandy Walsh, pemain asal KV Mechelen akan kembali mewarnai lapangan hijau pada laga kualifikasi Piala Dunia besok melawan timnas Vietnam. Pemain asal Liga Belgia yang tampil apik di Piala Asia Qatar tentu akan menjadi mimpi buruk bagi setiap serangan timnas Vietnam yang berada di sektor sayap. Sandy merupakan sosok pemain sayap bertahan yang mampu menguasai seluruh sektor penyerangan dan pertahanan sebelah kanan. Dirinya mampu bergerak dengan leluasa untuk bisa memberikan kemudahan dan opsi bagi rekan setimnya dalam skema pembangunan serangan. Dalam pertandingan di Piala Asia yang lalu, dirinya bahkan seringkali berada di dalam kotak penalti. Pergerakan tanpa bolanya yang sangat berbahaya juga mampu memberikan keunggulan bagi timnas Indonesia, yang mana dirinya dapat menciptakan gol debut saat melawan timnas Jepang yang lalu. Sehingga dengan memasang Sandy Walsh di dalam opsi 11 pemain utama timnas Indonesia akan secara langsung dapat tampil menyerang sejak menit pertama tanda permainan dimulai. Nathan John.
Nathan John berkemungkinan besar akan melakoni debutnya bersama tim Merah Putih pada laga pertama antara Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam. Pemain yang saat ini berkarir di Liga Belanda tersebut menjadi pemain yang sangat cocok mengisi kekosongan di lini sayap pertahanan yang ditinggalkan oleh Saine Patinama dikarenakan cedera. Nathan John yang memiliki kemampuan menggiring bola yang baik serta penguasaan bola pada sisi sayap tentu menjadi nilai tambah yang nantinya akan memberikan dampak positif dalam permainan skuad Garuda. Apalagi tentunya pada laga perdananya bersama Timnas Indonesia, dirinya tidak akan membuat kecewa para supporter dan siap memberikan 100% kemampuannya di dalam lapangan. Dirinya tentu diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan baik sebagai pemain yang akan selalu bergerak selama 90 menit jalannya pertandingan. Tom Hay dipastikan akan masuk sebagai pemain utama dan menggantikan peran dari Mark Anthony Klopp sebagai jenderal lini tengah. Tom Hay yang kini telah mengurus seluruh pemberkasan untuk tampil bersama Timnas Indonesia, diprediksi akan melakukan debutnya pada laga melawan Timnas Vietnam di bulan Maret besok. Dirinya merupakan sosok gelandang yang memiliki peran serupa seperti Ivar Jenner. Akan tetapi sudah tentu jam terbang tinggi yang dia miliki jauh melampaui pemain muda yang satu itu. Tom Hay bahkan masuk ke dalam jajaran pemain yang memiliki pengaruh besar di dalam kompetisi Liga 1 Belanda. Dirinya berada di posisi 10 besar sebagai pemain yang paling banyak melakukan intercept dan juga paling banyak menciptakan peluang bagi timnya. Kecerdasannya yang berada di lini tengah lapangan akan memberikan keuntungan besar bagi Timnas Indonesia pada laga debutnya melawan Timnas Vietnam yang akan datang. Ivar Jenner, usai tampil memuaskan sebagai jenderal lapangan tengah pada Piala Asia Senior kemarin, Ivar Jenner akan kembali menunjukkan kualitasnya di dalam lapangan pada Piala Asia U23 2024 mendatang. Pemain FC Utrecht tersebut dipastikan dapat kembali mengambil peran utamanya sebagai pengatur serangan di lini tengah lapangan. Ivar Jenner merupakan sosok gelandang yang memiliki ketenangan dan juga akurasi umpan yang sangat tinggi. Hal tersebut dapat kita lihat pada pagelaran Piala Asia yang lalu yang membuatnya selalu menjadi pemain dengan rating tertinggi di dalam pertandingan. Posisi utamanya sebagai gelandang tengah akan sangat dibutuhkan bagi Timnas Indonesia dalam kesuksesan skema permainan yang nantinya akan disuguhkan oleh para pemain di dalam lapangan. Selain itu, perannya dalam situasi bola mati juga akan memberikan dampak yang sangat positif dan bisa menjadi salah satu pintu bagi Timnas Indonesia untuk menciptakan keunggulan. Marcelino Ferdinand, pemain asal KMS Kadeinze yang baru saja kembali debut setelah cedera di klub, kemungkinan besar akan kembali masuk ke dalam susunan pemain utama Timnas Indonesia pada laga melawan Timnas Qatar. Marcelino yang saat ini masih berusia 18 tahun memiliki daya juang yang sangat tinggi di dalam lapangan. Dirinya yang berposisi sebagai gelandang serang juga dapat melakukan eksplorasi yang maksimal untuk menciptakan peluang di dalam lapangan. Terbukti saat dirinya berhasil mencetakkan gol debut pada laga melawan Timnas Irak yang lalu. Marcelino dengan potensinya yang dapat memanfaatkan pergerakan tanpa bola dan masuk ke dalam ruang kosong dan menyambut umpan akurat dari Yakob Sayuri. Bahkan aksinya yang sangat memukau tersebut masuk ke dalam nominasi gol terbaik Piala Asia di pekan pertama. Hadirnya Marcelino sebagai pemain gelandang serang akan sangat membantu Timnas Indonesia dalam menciptakan keunggulan di dalam lapangan saat Indonesia berjumpa dengan Timnas Qatar di bulan April mendatang. Rafael Struijk, pemain muda asal Ado Den Haag, Rafael Struijk berkemungkinan tetap akan masuk ke dalam daftar 11 pemain utama yang akan diturunkan oleh Coach Sintayong pada laga melawan Timnas Vietnam. Pemain yang pada Piala Asia Qatar kemarin diposisikan sebagai striker tengah oleh Coach Sintayong berkemungkinan akan kembali bermain untuk posisi aslinya sebagai pemain sayap. Rafael Struijk merupakan sosok pemain dengan postur tubuh tinggi dan memiliki kekuatan untuk menghadapi duel sengit di udara. Dirinya juga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam penguasaan bola sehingga ini akan memberikan efek yang positif bagi penyerangan Timnas Indonesia. Hadirnya Rafael Struijk yang juga senang melakukan tusukan ke kotak penalti pastinya akan memberikan kontribusi yang berharga bagi skuad Garuda untuk bisa menciptakan keunggulan di dalam pertandingan. Ragnar Oratmangun berkemungkinan akan memulai debutnya bersama Timnas Indonesia pada laga melawan Timnas Vietnam yang akan datang. Pemain asal kasta 1 Liga Belanda, yaitu Fortuna Sittard ini dapat tampil sebagai gelandang serang maupun pemain sayap. Kemampuannya dalam menggiring bola dan melakukan umpan 1-2 sudah tentu menjadi keunggulan yang membuat dirinya amatlah layak mendapatkan posisi utama di dalam skuad Timnas Indonesia. Apalagi saat ini Timnas Indonesia memang sedang mencari pemain penyerang dengan akurasi tendangan yang baik untuk bisa meningkatkan produktivitas gol bagi Timnas Indonesia.
Sehingga hadirnya seorang Ragnar dapat menjadi pemecah kebuntuan di dalam tim dan siap menjadi pemain yang akan membantu timnas Indonesia mencetakkan banyak gol di ajang internasional. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong saat timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.